Bersama saya Pastor Benjamin. Saya beri salam dari Merlion, Singapura. Dan hari ini ada sebuah ayat yang menjadi kunci keberhasilan dan keberkatan. Yeremia 17 ayat yang ke-8 berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin diberkati, kalau Anda ingin hidup berkelimpahan, kalau Anda ingin semakin naik dan naik di dalam kehidupan ini, ayat ini bukankah menggetarkan jiwa, roh, dan tubuhmu? Dan firman Tuhan berkata apa? Di dalam ayat yang ke-7 menjadi kuncinya Bapak Ibu sekalian, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan naik dan naik dan naik. Karena justru ketika dia mengandalkan Tuhan di dalam bisnis, di dalam rumah tangga, di dalam setiap kehidupan pribadinya, Tuhan akan berkati dia dengan limpah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, hari ini saya beri salam dari Singapura bersama saya, Daniel Saragi. Satu ayat firman yang menjadi kekuatan buat kita semua, yaitu Yohanes 6 ayat yang ke-16, firman berkata begini, ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Nah, di tengah-tengah danau itulah tiba-tiba badai terjadi dan Tuhan Yesus datang seperti hantu. Mereka katakan, hari ini danau bisa menjadi sebuah momok bagi hidupmu, yaitu kegagalan yang pernah terjadi, bisnis yang pernah bangkrut, penyakit yang tidak kunjung hilang, datang terus dan datang terus. Tapi disitulah mari kita belajar untuk aktifkan iman kita. Jangan katakan Yesus itu hantu, tapi justru katakan Tuhan Yesus tolong aku. Dan biarlah iman itu mulai muncul di dalam hidupmu. Dan iman itu menghasilkan sebuah kenyataan. Karenanya saya percaya di tengah-tengah danau yang menggemparkan sekalipun, ada Yesus yang akan menolong kau. Tuhan Yesus memberkati. Saya beri salam dari Garden by the Bay Singapura hari ini. 1 Petrus pasalnya ketiga ayat yang ke-9b berkata, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi berkat, tidak perlu kita punya posisi yang tinggi dahulu, ataupun kekayaan yang besar dahulu untuk menjadi berkat. Belajarlah dari seorang John, dia hanyalah seorang asisten teller supermarket, dan berfungsi untuk membereskan setiap belanjaan dimasukkan ke kantong plastik, Bapak Ibu sekalian. Dia punya ide yang cemerlang. Setiap hari dia buat kata-kata mutiara dan dimasukkan ke kantong plastik pelanggan sebelum mereka pergi. Apa yang terjadi dalam 1 bulan? Ternyata pelanggan begitu panjang mengantri di tempat teller yang dia layani, sedangkan teller-teller yang lain begitu kosong. Ternyata setiap pelanggan ingin mendapatkan kata-kata mutiara dari John setiap hari. Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada ditempatkan, pasti kita bisa menjadi berkat kalau kita kreatif. Tuhan Yesus memberkati. Saya beri salam dari Changi, airport yang luar biasa ini. Dan saya ingin bacakan satu ayat firman, yaitu Mazmur 33, ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Ada seorang pelukis besar bernama Camilo. Dia hidup hedonisme, dia mabuk-mabukan, dia pesta pora, dia bermain perempuan, dia berjudi. Tetapi seorang pendeta berdoa buat dia dan meminta dia melukis sebuah lukisan, yaitu Yesus yang sedang menderita. Diberikan judul The Man of Sorrow. Ketika selesai menyelesaikan lukisan ini, Camilo melihat lukisannya sendiri dan memperhatikan bagaimana Yesus begitu menderita untuk setiap dosa manusia. Dan dia berlutut dan dia menangis dan meminta keselamatan. Dia berkata kepada hamba Tuhan, pendeta, saya mau berikan hidupku bagi Tuhan, dan saya mau lepaskan semua dosa-dosaku, karena Tuhan Yesus telah mati bagiku. Dan di situ seorang Camilo
Dia bertobat oleh karena lukisannya yang dia lukis sendiri. Bapak Ibu sekalian, betapa besarnya dosamu. Serahkan semua kepada Tuhan dan engkau akan mendapatkan kemerdekaan yang kami miliki. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya beri salam dari Singapura bersama saya, Pastor Daniel Benjamin. Dan satu ayat firman Tuhan yang menyegarkan kita semua, Yohanes 4 ayat ke-10. Jika engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapa yang dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberimu kepadamu air hidup. Hari ini tidak lain tidak bukan sumber air kehidupan yang akan memuaskan jiwamu, memuaskan tubuhmu, dan membuat rohmu menjadi hidup kembali adalah di dalam Yesus Kristus. Saya percaya tidak ada sumber air lain yang bisa memberikan sumber air kehidupan itu, sehingga kehidupan kita menjadi segar, kehidupan kita menjadi menyala-nyala, dan saya percaya setiap yang mati akan dibangkitkan oleh Kristus Yesus. Saya percaya setiap hubungan-hubungan rumah tangga yang sudah mati, setiap hubungan-hubungan satu dengan yang lain yang sudah tidak harmonis, dibangkitkan dan disegarkan oleh karena engkau menerima aliran kehidupan daripada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya beri salam dari Garden by the Bay Singapura. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9b berkata, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Orang yang diberkati adalah orang yang selalu memberi dan memberi pertolongan kepada orang lain sehingga dia sukacita. Tapi orang yang selalu mengeluh adalah ketika dia melihat orang lain diberkati, dianya justru iri dan dengki. Ada sebuah kebenaran melalui cerita Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang yang bernama Ibu Teresia selalu memberi dan selalu menjadi berkat buat orang lain. Lalu kemudian ditanya, apakah engkau bahagia? Jawabannya, aku selalu bahagia. Tapi seorang artis Madonna pernah ditanya oleh wartawan, apakah kamu bahagia? Dia menjawab, saya nggak pernah ketemu orang yang berbahagia. Karena ada satu orang yang menjadi berkat buat orang lain, tetapi yang lain mencari keuntungannya diri sendiri. Hari ini mari kita belajar untuk menjadi orang yang diberkati dan penuh dengan sukacita dan bahagia di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dari Merlion, Singapura, saya berikan salam bersama saya, Pastor Daniel Benjamin. Dan hari ini, saya percaya kuasa Tuhan sedang terjadi dalam kehidupanmu, dimanapun Anda berada. Yeremia 17 ayat 14 berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Saya percaya ada kuasa kesembuhan buat setiap orang yang sakit. Apakah Anda sedang sakit di dalam fisik? Apakah engkau sedang sakit di dalam jiwamu? Selalu ada kesembuhan daripada Tuhan. Saya berdoa buat kita sekalian, kiranya kuasa Tuhan yang dari surga sendiri menjamah tubuhmu, setiap penyakit organ dalam, penyakit organ luar, penyakit yang selama ini bertahun-tahun mengelilingi hidupmu dan menguasai hidupmu. Di dalam nama Yesus, aku nyatakan disembuhkan dan setiap kutuk aku patahkan. Setiap penyakit-penyakit kejiwaan, aku sampaikan kuasa Yesus. Sembuhlah engkau ketika Tuhan bersabda dan berfirman, engkau akan sembuh. Saya percaya kuasa sekarang terjadi. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen.